Langsung aja kita mulai ya presentasinya tentang how to teach writing, teaching vocabulary dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alfadiar Aditya, Khairul Anam, dan juga Mawada Rohma. Yang pertama yaitu mengenai teaching learning process. Teaching learning are two concepts that cannot be separated from each other. Learning indicates what should be done by learner as a subject who receives lessons, while teaching indicates what should be done by the teacher to his or her student. Both concepts will be integrated in one even when the interaction between teacher and student occur during process of learning. It is called by learning as a process, and so on. However, these activities are basically a learning understanding in the limits of methodical, which means that these activities are so it is not the meaning of learning itself. According to Jack C. Richard and Schmidt Richard, learning is the process by which change in behavior, knowledge, skill, and the others comes about through practice, instruction, or experience, and the result of such a process. From the definition, learning is an activity done by human being as an effort to get knowledge, to create attitudes or effective, and to raise concept and skill or psychomotor as a result of the interaction with the environment. Jadi kebanyakan orang itu melakukan pembelajaran dari berbagai aktivitas seperti membaca, menulis, menjelaskan, mengobservasi atau meneliti, kemudian mendengarkan, mengingat, dan yang lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan dasar pemahaman pembelajaran dasar dalam sebuah metode gitu, dan menurut Jack Richard dan Smith Richard ini, menurut mereka itu pembelajaran adalah proses di mana itu bisa merubah perilaku seseorang, kemudian ilmu, keahlian dan lain-lain melalui sebuah praktek, kemudian instruction ataupun pengalaman sebagai hasil dari prosesnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan ilmu atau kognitif, kemudian menciptakan attitude atau efektif, and mendapatkan skill atau keahlian atau psikomotor sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu vocabulary. Vocabulary is very important in English teaching and learning. If the learners do not know the meaning of the words, they will have the difficulty in understanding about what they see, read, and learn. Their vocabulary will increase if they read more words. This reason makes vocabulary very important. A bad vocabulary will cause bad understanding of a text. Vocabulary ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Ketika ada seorang siswa yang mereka tidak mengerti arti dari sebuah kata, mereka akan kesulitan dalam memahami tentang apa yang mereka baca, tentang apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lihat, dan vocabulary itu bisa meningkatkan kosakata atau pemahaman mereka kalau misalnya mereka belajar melalui practical kayak gitu. Itu makanya kenapa vocabulary itu sangat penting di dalam
pembelajaran dan pengajaran. Karena vocabulary yang buruk itu dapat mempengaruhi pembelajaran juga bagi siswanya. Kemudian definition of vocabulary. Definition of vocabulary is considered to be the main focus of learning a foreign language since there is a belief that learning a foreign language is similar to learning its vocabulary. In order to comprehend more about why vocabulary has an important role in the learning in the language, it's better to look at the definition of the vocabulary first. The next presentation will be presented by Mr. Anam.
Mana mohon izin, saya melanjutkan, nggak apa-apa ya Pak? Boleh saya? Iya, iya, jadi sekian dari presentasi kami. Is there any question? Ya, baik, terima kasih Cindy. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Iya. Baik, baik, Tenor Septi. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Baik, saya mau menambahkan untuk pertanyaan dari Cindy, bagaimana cara meningkatkan vocabulary kita?
Yang pertama itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak mendengarkan lagu, menonton film, menonton series, atau misalnya menonton drama apapun itu yang dia menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian kita bisa tahu kata-kata yang sekiranya kita belum tahu, kemudian kita kan bakalan cari tahu atau mungkin kita bakal mikir sesuai dengan konteks terhadap apa yang kita dengar atau kita lihat gitu kan. Itu secara nggak langsung itu nambah vocabulary kita juga. Selain nambah vocabulary kita juga, itu juga bisa apa namanya? eh, kita bisa tahu bagaimana cara melafalkan vocabulary-nya juga gitu. Jadi selain tahu vocabulary baru, kita juga tahu pronounce vocabulary tersebut tuh kayak apa. Bisa lihat di itu di apa namanya di drama atau series yang kita tonton kayak gitu, biasanya kayak gitu. Terus bisa juga kalau misalnya kita baca buku terus kita bingung, itu kan biasanya buka kamus ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk menambah kosakata gitu. Intinya dimulai dari hal-hal yang kecil sih gitu. Cuman kalau misalnya melalui pembelajaran seperti menghafal, metode menghafal dan lain-lain itu kan memang memaksa siswa tersebut untuk menghafal ya. Kayak misalnya menghafalnya itu per apa ya? Kayak misalnya vocabulary tentang profesi misal itu kalau di pembelajaran itu di bukunya ada buku vocabulary itu dia yang satu halaman isinya vocabulary vocabulary tentang profesi kayak gitu. Kemudian misalnya tentang bagian-bagian tubuh itu ada satu halaman yang dia isinya bagian-bagian tubuh itu vocabnya apa aja kayak gitu. Itu juga bisa salah satu jadi referensi untuk menambah vocabulary kayak gitu sih. Iya Pak, tenur septi pertanyaannya belum jawab. Untuk menjawab pertanyaan dari tenur septi, vocabulary pembelajaran vocabulary berdasarkan tingkat
pendidikannya dimulai dari TK ya. Saya belum tahu ya TK yang saat ini apakah udah ada bahasa Inggrisnya atau belum. Karena dulu sepengalaman saya itu TK belum ada bahasa Inggris. Pengalaman saya. Bahasa Inggris itu dimulai di tingkatan anak SD. Itu di zaman saya. Tapi di zaman adik saya yang sekarang dia SMP itu justru SD itu dia nggak ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dimulai di tingkat menengah pertama. Kalau saya, ini berdasarkan pengalaman saya di tingkat sekolah dasar, dia itu pembelajaran vocabulary-nya itu pertama tentang kata-kata dasar seperti bagaimana cara melafalkan abjad, kemudian huruf, kayak gitu. Iya, seperti dari A sampai Z, kemudian numbering, kayak gitu. Itu harus apa ya? Itu pembelajaran basic yang pertama diajarin di tingkat SD. Artinya apa, kemudian penggunaannya itu seperti apa, kayak gitu. Penulisannya itu seperti apa, spellingnya seperti apa. Dalam satu kata itu dia hurufnya apa-apa aja. Itu kalau di tingkat SD. Kemudian kalau di tingkat SMP itu dia udah mulai pembelajaran vocabulary-nya itu practice to speak. Practice practice to speaking ya. Jadi dia apa namanya? Untuk mengetahui sejauh mana, seberapa jauh pemahaman kosakata seorang siswa itu, mereka practice by speaking. Jadi kayak common expression atau misalnya daily conversation with their friends kayak gitu. Jadi kayak kalimat-kalimat apa namanya, kalimat-kalimat sederhana, short conversation kayak gitu dengan temennya gitu. Praktisnya kayak gitu sih. Kan dengan praktis kayak gitu kan secara tidak langsung ya dia belajar vocabulary baru. Belajar bagaimana mengucapkan katanya juga gitu. Terus di zaman SMP itu juga dia try to tell something, kayak explain something gitu. Kayak dia menceritakan, misalnya dia menceritakan apa namanya, pengalaman dia, kayak misalnya pengalaman liburannya dia kayak gitu, atau misalnya dia menceritakan tentang masa lalu, pokoknya tell something interesting aja kayak gitu. Itu pembelajaran di tingkat SMP. Nah, kalau di tingkat SMA ini dia lebih advance. Dia lebih apa ya, lebih complicated. Jadi pembelajaran apa namanya? Vocabulary-nya itu dia mulai ke arah-arah seperti debate, kemudian interview kayak gitu. Terus kosakatanya juga kosakata yang merujuk ke apa namanya, profesi kayak gitu, kemudian idiom gitu. Jadi common idiom yang biasa digunakan foreign di luar negeri gitu. Jadi kayak apa ya, good luck itu kan contoh dasarnya ya. Terus kan banyak kan idiom-idiom yang lain. Nah, itu mulai dipelajari di tingkat SMA biasanya. Untuk apa? Untuk menambah wawasan mereka tentang idiom dalam speaking kayak gitu. Jadi speakingnya nggak hanya sebatas short conversation aja, nggak sebatas kayak telling something in the past gitu, enggak, tapi mereka lebih komunikatif gitu. Terus apa ya? Presenting a presentation gitu in English itu juga bisa sih kalau di SMA. Jadi kayak presentasi kayak gitu. Vocabulary-nya kayak gitu sih pembelajaran vocabulary-nya.
Iya, tes sama-sama. Panam, apakah mau menambahkan? Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau nggak ada, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. We can conclude that vocabulary is very important thing in our life, either for both written and spoken. So to improve our vocabulary by practicing some activities such as watching, reading, and writing. So we as a teacher, we need to ensure our student how much how how uh, how far their vocabulary in English. So jadi kesimpulannya adalah vocabulary ini sangat penting dalam dalam pembelajaran bahasa Inggris karena dia bisa mencakup semuanya, dan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kosakata itu bisa melalui praktek melalui menonton, menulis, ataupun membaca di internet kayak gitu. Kemudian kita sebagai guru juga kita harus memastikan sejauh mana vocabulary peserta didik yang kita ajar. Gitu. Tanam, apa ada yang disampaikan lagi? Baik, kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi ini. Saya tutup presentasi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.